Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Musafir. Sebuah cerita dari kiriman teman subscriber kita yang bernama Rendra Channel. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di lain cerita, orang sakti dengan anak buahnya sudah mempersiapkan ritual penumbalan 3 gadis perawan guna penyempurnaan ilmunya di level tertinggi ilmu hitam. Pak Made, Yanto, masuk ke rimbunannya pepohonan besar. Nampak Pak Made melihat sekitaran rumah orang sakti dikelilingi buta kala dari bangsa jin raksasa. Nah Yanto, saya maju dulu menghadapi setan raksasa itu, dan kamu hadapi anak buah manusia itu. Baik Pak. Pak Made dengan cepat menghampiri penjaga gaib orang sakti itu. 10 butakala raksasa menghadang Pak Made dan segera berbaris mengelilinginya dengan tinggi 5 meter, berbadan besar, dengan wajah mengerikan, gigi dan kuku tajam, matanya melotot merah keluar. Hei manusia, mau apa kau datang ke sini? Ini wilayah junjunganku, jangan usilin dia. Kalau tidak, akan aku makan kau hidup-hidup. Kau butakala, pergi dari sini sebelum aku penggal kalian semua. Pak Made membuka keris leluhurnya, seketika membuat para buta kaget. Dan butakala mengenal keris itu yang dibuat Empu Sakti Mandraguna, yang menghabisi junjungannya dahulu di zaman kerajaan. Keris itu di tanganmu. Siapa kau sebenarnya, Pak Tua? Aku kenal keris yang kau bawa itu. Keris itu yang membunuh junjungan kami calon arang. Sialan. Enyah kau butakala, atau keris ini menggores leher kalian. Dengan sedikit ketakutan, para butakala dibuat trauma dengan keris sakti ini, hingga ragu untuk menyerang Pak Made. Baiklah Pak Tua, saya takut dengan keris yang kau bawa. Saya akan pergi, maafkan kami. Karena dulu kami juga sudah ditaklukkan oleh penunggu keris itu, menjaga kerajaannya. Maafkan saya, kau keturunannya juga. Baik, saya akan pergi. Ke-10 butakala yang mengerikan tunduk dengan keris itu karena mereka semua sesungguhnya sudah ditaklukkan oleh pengguna keris ini di zaman kerajaan dan mengabdi menjaga kerajaan, menjaga setiap serangan gaib yang akan menyerang kerajaan itu. Kepulan asap hitam tebal mengelilingi tubuh ke-10 butakala hingga semakin pekat dan lenyap. Kini Yanto bergerak cepat dengan lari yang sangat kencang menuju rumah ritual yang dijaga manusia pengikut orang sakti itu. Dengan segera Yanto diketahui dan terjadi gulat dengan menggunakan bilah pedang. Yanto segera mengambil goloknya dan melompat dengan kencang. Tendangan menendang satu hingga terpental dan langsung mengelibaskan golok ke yang lainnya. Tergeletaklah 2 penjaga itu dan beramai-ramai dengan sekitar 10 lebih penjaga lainnya menghampiri Yanto dengan membawa pedang panjang tajam dan menyerang bersama, membuat riuhnya didengar oleh dukun itu dan pengikutnya dari dalam yang selangkah lagi ritual dimulai. Sialan, kau Made, menghancurkan ambisiku. Ketut, cepat habisi mereka yang mengganggu ritualku, cepat. Baik guru, semuanya keluar, kita habisi penyusup. Ketut dan anak buahnya keluar membawa pedang tajam di tangannya dan dengan wajah yang sangat marah. Yanto masih berkelahi menggunakan goloknya dengan ke-10 penjaga itu dan menghabisi satu persatu hingga semuanya terkapar. Dan lesatan Pak Made ke arah Yanto, satu penjaga yang ingin menebasnya dari belakang langsung ditendang jauh terpental. Hati-hati nak, di belakangmu. Iya Pak, terima kasih. Kurang ajar, berani-beraninya kau mengusik kami. Akan aku potong kalian dan aku persembahkan kepala kalian menjadi tumbal. Pasukan, cepat bunuh mereka berdua. Dengan segera lebih banyak lagi pengikut orang sakti itu melesat dengan cepat. Mereka semua sudah terlatih kanuragan dan ilmu-ilmu hitam.
membuat Pak Made dan Yanto dibuat kelelahan. Hati-hati Nak Yanto, mereka anak buah yang di dalam sudah ditanam ilmu hitam. Beda dengan penjaga di luar tadi. Iya Pak, mereka semua mahir memainkan pedang dan sangat cepat gerakannya, dan aura gelap mengelilingi tubuh mereka. Dengan sekejap Pak Made membuka keris dan maju melesat dan menghantamkannya ke arah penjaga dalam itu. Alhasil terbelah dengan keris leluhur milik Pak Made. Yanto memasukkan kembali goloknya dan mengeluarkan keris hasil tempaannya dan membaca doa-doa perlindungan dan surat-surat Al-Quran. Membuka serangka kerisnya yang panjang dan besar, segera menghabisi satu persatu anak buah ketut. Keris ampuh melukai badan-badan penjaga itu. Yanto dan Made membabat habis anak buah ketut, hingga keluarlah dukun sakti dari rumah ritualnya dengan tawa yang mengerikan. Made, matilah kau sekarang juga. Beraninya kau ganggu ritualku, dan kau juga sudah berani melindungi keluarga Wayan yang akan saya bunuh, semua dengan ilmuku. Selama saya masih hidup, saya akan menjaga warga saya. Kegelapan akan sirna dengan cahaya Sahyang Widi. Walau ilmuku belum sempurna, akan kuhabisi kau, dan aku buat malapetaka kepada warga desamu. Ketut, gunakan ajian yang sudah aku tanamkan di tubuhmu. Tiba-tiba Ketut membaca ajian itu dan tawa yang mengerikan. Keluarlah kuku panjang dan lidah menjulur, disertai mata melotot tajam hendak keluar. Kepulan asap menutupi tubuh Ketut yang merubah bentuk, tinggi besar dengan tawa mengerikan. Ilmu leak, bahaya Nak Yanto, waspada. Pak Made segera membacakan kitab agama yang selalu dia lantunkan dengan keris khas Bali di keningnya. Dengan bacaan kitab-kitab yang membuat keris bergetar hebat, riuh angin mengelilingi suasana purnama. Matilah kalian semua. Energi kegelapan yang sangat kuat bisa merubah bentuk manusianya. Saya harus baca doa penjagaan. Dengan sigap Yanto segera membaca doa-doa. Ketut berjalan dengan tawa mengerikan dengan perubahan bentuk yang menyeramkan. Guru Ketut tertawa puas dengan perubahan Ketut yang akan menghabisi kedua penghalang itu. Sebelum kalian hadapi saya, silakan hadapi anak buah saya, karena setengah ilmu saya sudah saya berikan ke dia. Pak Made dan Yanto bersiaga karena suara tertawa yang mengerikan dan langkah kaki mengarah ke arah Yanto dan Made. Kau lihat, anak buahnya saja sudah bisa menguasai setengah ilmu dari orang itu. Dia sudah dikuasai aura jahat kegelapan. Sebenarnya ilmu itu tergantung siapa yang pakai Nak Yanto. Kalau yang punya ilmu ini memiliki sifat angkuh dan nafsu tinggi, raganya akan dikuasai keangkuhan dan angkara murka. Tapi bila ilmu itu digunakan dengan hati bersih, menjaga dari malapetaka. Setelah suara mengerikan yang merubah Ketut ke wujud mengerikan, dengan gerakan langkah kaki menuju Yanto dan Pak Made. Benar apa kata Pak Made? Ilmu tergantung yang pakai. Jika dipakai dibalut hawa nafsu dan angkara murka, dia akan menjadi malapetaka. Berhati-hatilah dengan pengguna ilmu ini, wujud yang sangat mengerikan. Pak Made melesat dengan menendang ke arah makhluk itu, dengan mudah dipegang dengan satu tangan dan dilempar jauh menabrak pohon hingga Pak Made jatuh tersungkur mengeluarkan darah dari mulutnya. Kau cari mati ke tempatku, Made. Bukankah sudah aku ingatkan, kau jangan menghalangiku. Walaupun keris sakti itu di tanganmu, aku sudah mempelajarinya dari leluhurku. Setiap pusaka memiliki kelemahan. Kurang ajar kau. Lebih baik aku mati demi melindungi wargaku dan juga melepaskan ketiga gadis yang akan kau tumbalkan. Yanto masih ancang-ancang. Kini arah makhluk itu menuju Yanto. Dengan segera mengeluarkan tongkat kayu Gunung Jati dengan membaca doa-doa Nabi Sulaiman ke tongkat kayu Yanto. Dan Pak Made berdiri dengan membaca lantunan doa ke arah keris. Bersamaan Yanto dan Pak Made melompat. Yanto memukulkan tongkat kayu ke kepala dan keris Pak Made ditusukkan ke arah perut. Menggeleparlah tubuh makhluk itu dengan hebat dan ambruk ke tanah dan asap tebal mengelilingi tubuhnya hingga dia berubah ke wujud manusianya dengan terbujur kaku tidak bergerak. Sialan kau bocah ingusan, kau tahu kelemahan anak buahku. Ternyata sebelum makhluk itu menyerang Yanto, Yanto membuka hijab. Kelemahan makhluk ada di atas kepala dengan hantaman keras, dan doa-doa dan tusukan keris leluhur Pak Made membuatnya jatuh ambruk.
Bagus Nak Yanto. Sekarang satu orang ini harus musnah karena nyawa warga saya lebih berharga ketimbang makhluk laknat penuh dendam ini. Iya Pak, kita selesaikan malam ini agar warga desa tidak lagi dibuat gempar dengan tumbal dan penculikan warga desa. Kemari, hadapi saya. Jangan remehkan saya karena anak buahku kalian habisi semua. Majulah kau Made. Yanto, kau istirahat dulu, biar saya berduel dengan orang ini. Baik Pak. Yanto pun mundur. Pak Made dengan dukun sakti itu sudah berhadapan dan membacakan ajian-ajian yang mereka kuasai. Keris Pak Made dimasukkan. Berkelahian tangan kosong, nampak orang sakti membaca mantra-mantra ajian hingga kepalan tangannya berasap. Dan Pak Made dengan membacakan lantunan kitab sucinya dan kedua tangannya dirapatkan ke keningnya berdoa. Dengan kuda-kuda yang kokoh, dengan silat Hasbali aliran bakti negara. Dan lesatan tendangan mengarah ke Pak Made dihindarinya dengan cara melompat dan memutar badan dan mengayunkan tendangan menuju ke arah rahang dukun itu. Namun dengan cepat ditahan dengan tangannya. Silatmu masih hebat juga, walaupun usiamu sudah tua Made. Tapi itu tidak ada apa-apanya. Jangan remehkan silat leluhur. Pak Made melompat dengan salto ke depan mengayunkan kakinya ke arah dada. Terkenalah hantaman keras hingga dukun itu mundur ke belakang. Silatnya sangat luar biasa Pak Made. Walaupun sudah tua, tapi sangat lincah. Tendangan dan lompatannya sangat tinggi. Inikah silat Hasbali? Gumam Yanto. Sekarang lesatan cepat dukun itu mengarah ke dada Pak Made hingga dipegangnya baju Pak Made. Dengan dukun itu, dengan memutar badan dan tendangan keras ke arah kepala, membuat cengkeraman dukun terlepas. Sialan kau Made. Menyerahlah atau ku habisi kau sekarang juga. Menyerah. Cuy. Kata-kata itu tidak akan keluar dari mulutku. Saat mereka asik berduel, Yanto melesat dengan cepat ke arah rumah ritual untuk melepaskan ketiga gadis yang akan ditumbalkan. Setibanya di dalam rumah terlihat tiga gadis dengan ikatan tali yang kuat dan bekapan mulut. Mereka hanya meronta-ronta seakan minta tolong. Dan bekapan mulut gadis itu dibuka satu persatu oleh Yanto. Nampak helaan nafas panjang. Semuanya jangan ada yang bersuara. Saya kesini menolong kalian. Mereka hanya mengangguk, menahan tangisan mereka. Ayo, semuanya, kalian cepat ke arah sana, mengumpat dulu ke sana. Saya akan menyelesaikan pertaruhan dengan dukun itu. Sembunyi kalian di tempat aman. Ketiga gadis itu berlari dan bersembunyi, sementara Yanto masih melihat pertarungan Pak Made dengan dukun sakti itu. Hingga nampak energi Pak Made terkuras dan melemah, membuat dukun itu tertawa puas. Sekarang saatnya saya menyerangmu. Lompatan tinggi dukun itu menghantam dada Pak Made hingga keluarlah darah di mulutnya dan terpental jauh ke belakang. Yanto maju menghadapi Pak Made. Apa Pak Made baik-baik saja? Dia sangat kuat. Energi saya melemah dan dia melesat dengan cepat, mengarah ke dadaku tanpa aku sadari. Matilah kalian berdua. Biarkan saya yang menghadapinya Pak. Hati-hati Nak Yanto. Ilmu kanuragan dan bela dirinya sangat cepat. Bahkan pukulan dan tendangannya sangat berbahaya. Lihat asap di tangannya itu. Ajian penghancur raga dalam. Bapak sedikit sesak, terkena tendangannya. Mungkin ada tulang patah membuat Bapak sesak. Yanto dengan membaca doa di tangannya mengempaskan telapak tangan ke dada Pak Made. Seketika keluarlah darah hitam menggumpal, membuat Pak Made menghela nafas panjang. Terima kasih Nak Yanto. Bapak istirahat saja, biar dukun itu berhadapan dengan saya. Yanto berdiri melompat ke depan dukun itu dengan gerakan silat khas Jawa Barat dan disertai doa-doa pemagaran dan doa-doa kekuatan. Kau mau menghadapiku bocah ingusan? Jangan sombong kau dukun laknat. Di atas langit masih ada langit. Dengan doa-doa pemberian kakek Yanto dan ayah Yanto disatukan dalam ajian silatnya. Baru kali ini Yanto menggunakan ajian silatnya karena situasi yang mendesak. Dengan kuda-kuda yang kuat dan juga energi Yanto meledak, membuatnya terus mengatur nafasnya. Dan dengan hentakan takbir, Yanto melompat dan mengarahkan tendangannya tepat di dada dukun sakti itu. Namun sangat cepat menghindari tendangan Yanto, dan dukun itu memutar arah dengan lesatan tendangan kuat menghujam ke arah punggung Yanto. Hingga bunyi patahan tulang punggung Yanto hingga ambruk. Cari mati kau bocah ingusan.
Yanto bangun dan menahan punggung yang terkena tendangan dan membacakan doa-doa hingga kembali berbunyi seperti gesekan tulang, hingga menghela nafas panjang. Hebat, hebat. Selain bela diri, kau juga mampu mengobati raga dalam dengan doa-doamu. Mungkin kali ini saya dapat lawan yang lumayan, membuat aku berkeringat. Makhluk laknat sepertimu yang meresahkan warga harus dilenyapkan. Yanto kembali berdiri dan mengatur nafasnya dengan panjang, membaca doa-doa kembali. Dan langsung dengan ancang-ancang silat khas Jawa Barat, hingga Yanto mendengar suara kakeknya untuk menghujamkan pukulan dan tendangan di leher belakang dukun itu. Yanto melesat dengan mengincar leher belakang untuk menendang dan memukulnya. Pertarungan kembali terjadi, Yanto dengan dukun sakti itu. Hingga tangkisan-tangkisan dan adu tendangan, Yanto dengan sigap menghindarinya, dan ada kesempatan pukulan keras memutar badan mengarah ke leher belakang, membuat dukun itu tersungkur jatuh ke depan. Sialan kau bocah, kurang ajar. Dukun itu kembali berdiri dan segera melaksanakan tendangan dan pukulan dengan lebih cepat dari yang biasanya. Kini raut mukanya begitu marah dan memerah wajahnya, seolah ingin cepat menghabisi Yanto. Dengan sigap Yanto menahan dan menghindar. Kembali Yanto melompati dukun itu dan menghentikan tendangannya. Dengan memutar badan menendang bagian belakang kakinya, membuat dukun itu jatuh terduduk dengan cepat. Lesatan tendangan kuat menghujam ke arah pundak dukun itu hingga terpental dengan wajah bergeser menyentuh tanah. Sudah aku bilang, di atas langit masih ada langit. Jangan sombong dukun laknat. Dukun itu bergetar dan segera bangkit dengan tanpa ekspresi sedikit pun, dan segera berdiri tegap membacakan ajian-ajian andalannya. Hebat juga kau bocah. Tahu akan kelemahanmu. Kini saatnya ajian pamungkasku keluar. Dengan tawa menggelegar menakutkan. Pamade yang tahu akan ajian itu membuatnya berdiri dan panik, karena dukun itu mulai membaca ajian leak tingkat tertinggi dengan hembusan angin besar mengelilingi area, hingga pohon bergoyang karena hembasan angin dan suara tawa mengerikan yang menggelegar. Sialan, Yanto, hati-hati. Ternyata dukun itu sudah menguasai ilmu tingkat tinggi. Sepertinya kita dijebak oleh dia, Yanto. Kalian semua bodoh. Saya sudah menguasai ilmu tertinggi ini ketika gadis itu hanya jebakan agar kau Made dan bocah ini datang ke sini. Seketika asap mengepul di tubuhnya. Dengan terus tertawa menyeramkan dan perubahan bentuk tubuh dengan sangat cepat membuatnya bergidik ngeri melihat ajian ini. Lidah menjulur dengan panjang bentuk tubuh besar dengan kuku-kuku yang memanjang dan berubah ke wujud yang sangat mengerikan dibandingkan tadi. Anak buahnya yang juga berubah. Energi kegelapan angkara murka di hati orang sakti itu membuat energinya sangat besar Pamade dan diliputi amarah yang besar. Baru kali ini wujud sempurna ajian ini aku lihat sungguh sangat mengerikan, Nak. Hati-hati, dia sekarang memiliki amarah yang besar dan juga kekuatan yang sangat luar biasa besar. Hempasan angin semakin riuh membuat kondisi semakin mencekam dengan bentuk yang sangat mengerikan. Inikah ilmu tingkat tertinggi ajian ini? Dan ikuti geraman dan tawa mengerikan dengan juluran lidah yang hampir ke dada, membuatnya bukan lagi seperti manusia. Yanto hanya terpaku terdiam melihat energi yang sangat luar biasa dari energi yang makhluk yang dihadapi Yanto ini. Baru kali ini membuatnya menelan air liurnya. Tidak aku kira energinya luar biasa. Baru kali ini ada ajian terkuat seperti ini. Pamade, kalau sudah begini, dengan cara apa kita menghadapinya? Kita tidak bisa menghadapinya, menghindarkan saat dia menyerang. Jangan sampai kau digenggam tangannya, bisa hancur tubuhnya diremas olehnya. Sekarang kalian akan menjadi makananku. 2 orang sakti aku makan akan menambah ilmuku menjadi lebih kuat lagi, dan saya menguasai semuanya. Yanto dan Pak Made hanya terdiam karena riuh angin semakin besar dan tawa menggelegar dukun itu, membuat malam purnama yang sangat mengerikan, ditambah tatapan tajam bola mata merah darah, membuat siapapun yang melihatnya akan bergidik ngeri. Cepat, serang saya, atau saya yang menyerang kalian semua. Lesatan cepat dukun itu hingga tidak terlihat oleh mata dan menghujamkan tendangan ke arah Yanto dan Pak Made, membuat mereka terpental jauh. Yanto menabrak pohon dengan sangat keras, sementara Pak Made tersungkur jauh.
Darah pun keluar dari mulut Yanto dan Pak Made, membuatnya tidak bisa bergerak dan tubuhnya menahan rasa sakit hantaman keras dari dukun itu. Membuat dukun itu kembali tertawa dengan sangat mengerikan. "Akan aku makan jantung kalian semua." Yanto yang menahan sakitnya dan memegang dada akibat tendangan dukun itu membuatnya memuntahkan darah yang sangat banyak. Dia memaksakan untuk berdiri sementara Pak Made tergeletak tidak bergerak, membuat linangan air mata Yanto kepada Pak Made karena dia sudah menganggap Pak Made seperti ayahnya sendiri. "Dukun sialan." Yanto mengeluarkan goloknya dan segera menghela nafas panjang, membaca doa agar badan kembali pulih. Setelah sedikit membaik, kembali Yanto membaca doa-doa pemagaran badan dan membacakan doa-doa ke goloknya. Dengan lesatan energi terakhir, Yanto melesat dengan goloknya, melompat dan menghantamkan goloknya ke makhluk itu. Namun apa yang terjadi? Golok tidak menembus luka sedikit pun di badan dukun itu. Dan dengan cepat tangan besar menangkap leher Yanto dan mengangkatnya tinggi, membuat Yanto meringis kesakitan. Pandangan sedikit buram, gelap dan semakin gelap, membuat Yanto tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun di sela cekikan Yanto, Pak Made bangun dan membuka keris leluhurnya dan segera berdiri menyelamatkan Yanto dan langsung menuju ke arah dukun itu, menghantam tangan dukun itu dengan keris sehingga terlepaslah cekikan dukun itu terhadap Yanto. Yanto segera digeret oleh Pak Made karena Yanto mulai tidak sadar. Ketika Yanto sudah berada jauh dari makhluk itu, Pak Made kembali menyerang dukun itu kembali. "Sialan kau Made, sedikit lagi leher anak itu akan hancur. Kau gagalkan lagi. Kurang ajar. Kau harus segera dimusnahkan secepatnya." Pak Made berlari cepat dan melompat ingin menghujamkan keris ke arah dukun itu. Namun dengan cepat tendangan menghantam kembali ke Pak Made hingga terlempar jauh dan segera ditahan Pak Putu. "Kau baik-baik saja?" "Iya, baik-baik saja. Tapi kondisiku semakin melemah. Energiku hampir habis. Tolong Yanto, dia dicekik makhluk itu." Pak Putu menghampiri Yanto. Tampak cekikan itu membekas berwarna hitam. Segera Pak Putu membacakan doa-doa dan menetralkan kembali aliran darah di leher Yanto dengan tangannya dan menjadi lebih baik lagi. Hingga hela nafas panjang Yanto disertai keluarnya darah hitam dan sadar dan masih dalam kondisi yang lemah. "Alhamdulillah, terima kasih Pak Putu. Aku seperti kehabisan nafas." "Aliran darahmu terhenti akibat cekikan keras. Istirahat dulu, pulihkan energimu. Orang itu sudah memakai ilmu tingkat tinggi. Olah nafasmu supaya lebih baik lagi. Biar saya menghalau sedikit dukun itu." "Baik Pak, terima kasih." Pak Putu dengan cepat membawa keris Pak Made dan berkelahi dengan dukun itu. Tampak perkelahian mereka seimbang dan dengan selalu menghindari setiap serangan dukun itu, Pak Putu melancarkan tendangan dan pukulan dan ditahan balik. "Putu, rupanya kau datang juga. Kau lawanku yang seimbang dibandingkan mereka berdua." Namun Pak Putu hanya tersenyum dan melancarkan serangan kembali ke arah dukun itu. Dan sedikit hentakan tangan ke dada dukun itu membuat dukun itu mundur ke belakang. Dan dengan segera tangan satunya melibaskan ke arah badan dukun itu, membuat luka goresan dan meringis kesakitan. "Kau harus aku lenyapkan. Kalau kau dibiarkan hidup, akan menjadi malapetaka bagi desa." "Sialan, kalau kau bisa Patua." Yanto menguatkan diri untuk duduk dan mengolah pernafasannya dan membaca doa-doa penyembuhan dan memperbanyak bacaan sholawatnya, dan terus mengeluarkan helaan nafasnya dengan takbir terus dilakukan berulang-ulang hingga kondisinya sedikit membaik. Yanto mengambil tongkat kayu gunung jatinya dan membacakan doa-doa penjagaan dan ajian doa pembuka kelemahan makhluk. "Bismillah ya Gusti, tolonglah hambamu yang hina ini karena hamba sangat lemah dan tidak berdaya menghadapi dukun itu." Setelah membuka hijab kelemahan makhluk, akhirnya Yanto dapat merasakan harus ditikam tepat di ulu hatinya dan juga di leher belakangnya. "Alhamdulillah ya Gusti, atas segala lindunganmu." Perkelahian adu kekuatan kanuragan antara Pak Putu dan dukun sakti itu sangat luar biasa, hingga pukulan dukun itu kembali menghantam tepat di arah dada Pak Putu dan segera dengan cepat melibaskan kuku tajamnya merobek baju Pak Putu hingga banyak darah keluar. Teriakan Pak Made kepada kakaknya akibat sayatan kuku tajam membuat kembali dukun itu tertawa menggelegar dengan sangat mengerikan.
dan langsung ditendang Pak Putu hingga terlempar jauh dan segera ditangkap Yanto. "Pak Putu, apa Bapak baik-baik saja?" "Ya, hanya kondisi Bapak mulai lemah karena umur Bapak yang sudah tua." "Kak, apa kau baik-baik saja?" "Jangan khawatirkan saya. Cepat lenyapkan dukun itu, karena kalau tidak dilenyapkan akan menjadi sumber malapetaka dari ilmu hitamnya." "Biarkan saya yang menusuk makhluk laknat itu. Saya sudah tahu kelemahannya, tepat di ulu hati. Hanya tertembus oleh keris leluhur Bapak." "Rupanya kau sudah mengetahuinya, nak. Cepat ambil keris ini, segera lenyapkan orang itu." Pak Putu melemparkan keris leluhurnya ke arah Yanto dan ditangkap dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya memegang tongkat kayu. Yanto segera melompat berhadapan kembali dengan dukun itu. "Masih hidup juga kau bocah ingusan. Kalau saja Made tidak menggores tanganku dengan keris itu, kau pasti sudah hancur di tanganku." "Hidup mati, Tuhan yang menentukan. Sekarang saatnya kau kulenyapkan." "Hanya keturunan rajalah yang dapat membunuhku. Kau hanya rakyat jelata. Kau tidak akan bisa membunuhku, bocah." "Ya, aku bukan keturunan raja. Tapi lihat, siapa yang akan mati duluan? Aku apa kau?" "Kurang ajar, majulah." Yanto maju dengan cepat mengayunkan tongkat kayu ke arah makhluk itu. Namun setiap pukulan Yanto, dukun itu menghindar. Dengan silat yang lihai, Yanto seolah menari dengan dua pusaka di tangan kanan dan kirinya, hingga tongkat kayu menghujam keras menuju ulu hati dukun itu, membuat mundur ke belakang, dan dukun itu melibaskan cakarnya. Yanto melompat ke depan dan menghantamkan tongkat kayu tepat di leher belakang dengan sangat keras, hingga tersungkur jatuh. Perkelahian itu membuat Pak Putu dan Pak Made tidak berkedip, hingga dukun itu berdiri. Lesatan keris dengan cepat menghujam ulu hati dukun itu. Keluarlah darah dari mulutnya, dan tidak percaya keris itu dapat digunakan Yanto, dan dukun itu memuntahkan semua darah di mulutnya. "Siapa kau sebenarnya, bocah? Kenapa kau bisa menghujamkan keris tepat di ulu hatiku? Hanya turunan rajakah yang bisa menggunakan keris itu?" Tiba-tiba Pak Putu bangun dibantu Pak Made, mendekat ke arah Yanto dan berkata, "Kau salah, dukun laknat. Kau kira Yanto bukan keturunan raja. Dia keturunan Sunan Gunung Jati, cucu dari Raja Pajajaran, Sri Baduka Maharaja. Aku melihat aura raja yang tidak kau lihat. Hanya para keturunan rajalah yang bisa merasakan aura itu." "Sialan kau bocah, ternyata kau keturunan Prabu Siliwangi. Pantas saja ragamu sangat kuat, hingga aku tidak menyadarinya." Yanto hanya terdiam tidak menjawab sepatah kata pun, karena dia sangat marah kalau disebut keturunan. Dan ambruklah dukun yang mengerikan, dan seketika asap keluar dan merubah kembali ke bentuk manusia. Dengan bergetar hebat dan tergeletak tidak gerak, kemudian ketiga gadis yang sembunyi akhirnya keluar dan menghampiri ke arah Pak Made dan Pak Putu. "Syukurlah, kalian selamat semua. Orang tua kalian sangat mengkhawatirkan kalian." Pak Made mengambil kembali keris yang tertancap. Nampak warga dan keluarga korban penculikan akhirnya datang karena mengetahui informasi dari Pak Putu saat masih di rumah dan berjalan bersama Pak Putu. Namun warga tidak boleh memasuki area yang sudah dilarang Pak Putu, dan akhirnya mereka berkumpul di luar batas masuk area dukun, hingga Pak Putu datang menyelamatkan Yanto dan Pak Made. Mereka kembali bersatu. Isak tangis keluarga memeluk anak gadisnya yang akan dijadikan tumbal makhluk laknat, dan segera Pak Putu memerintahkan warga membakar jasad-jasad yang telah membuat warga resah secara adat. Yanto hanya tersenyum melihat mereka bahagia dan berkumpul kembali dengan keluarganya. "Ya sudah Pak Made, Pak Putu, saya pamit ke dekat kaki Gunung Agung, Pak. Nanti saya pulang ke rumah Pak Made. Mungkin besok saya melanjutkan kembali perjalanan saya ke Alas Purwo." "Iya nak, silahkan. Kau laksanakan tugasmu. Kalau sudah selesai, kembali ke rumah Bapak." Yanto pamit izin ke Pak Made dan Pak Putu menuju kaki Gunung Agung, menancapkan paku emas yang kelima. Singkat cerita, Yanto sampai di kaki Gunung Agung dan subuh pun tiba. Yanto menjalankan sholat subuh dengan bertayamum. Selesai melaksanakan sholat subuh, Yanto berzikir dan bersolawat hingga sampai terbit mentari pagi, dan menghentikan zikirnya dilanjut sholat sunnah fajar dan berdoa. "Ya Allah, yang maha agung dan maha tinggi,
ampunilah dosa hamba-Mu yang hina ini. Hamba sangat bersyukur atas perlindungan-Mu kepada hamba yang sangat hina ini. Dan hamba bersyukur masih diberikan perlindungan dan merasakan nikmat udara di pagi hari. Amin. Setelah berdoa, Yanto kembali berdiri dan berjalan. Terlihat Gunung Agung yang sangat indah dengan hamparan hijau, dan sungguh luar biasa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yanto mendekati batu besar dan menggali lubang di bawahnya, dan dimasukkannya paku emas kelima. Dan di paku keenam, Yanto masuk wilayah Jawa, tepatnya di Alas Purwo. Alhamdulillah, paku kelima tertancap. Sekarang di paku yang keenam, saya masuk ke wilayah Jawa. Akhirnya setelah sekian lama saya akan menginjakan kaki saya ke tanah Jawa kembali. Alhamdulillah ya Allah. Setelah menancapkan paku emas kelima, Yanto menuju rumah Pak Made dan Pak Putu sekedar untuk istirahat sehari lagi. Karena kondisi badan Yanto yang sudah sangat lemas, efek semalam bertarung dengan dukun sakti itu, dan pergilah Yanto meninggalkan Gunung Agung dan menancapkan paku emas di kaki Gunung Agung. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.